Kehamilan yang beranggotakan saya sendiri Noraina, berperan sebagai bidan. Perkenalkan, saya Tika Sepriani sebagai istri. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Di sini saya berperan sebagai suami. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasangan yang akan melangsungkan atau merencanakan sebuah kehamilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, Ibu Bapak silakan duduk. Baik, Ibu Bapak perkenalkan, nama saya Bidan Noraina. Sebelumnya boleh tahu ini dengan Bapak dan Ibu siapa? Nama saya Bapak Rian. Bapak Rian. Lalu nama istrinya? Ibu Tika. Ibu Tika. Kalau boleh tahu ada keluhan apa ya Bapak Ibu? Begini Bu, saya sama istri saya sudah sering kali berhubungan beberapa bulan ini semenjak menikah, tapi istri saya belum mengalami tanda-tanda kehamilan. Itu bagaimana Ibu? Oh, seperti itu ya Pak ya. Lalu dari ibunya ada keluhan? Tidak ada. Dari ibunya nggak ada keluhan ya. Baik Ibu Bapak. Di sini kita akan melakukan KIP atau konseling, informasi, dan edukasi untuk merencanakan kehamilan yang sehat tanpa adanya komplikasi atau tanpa adanya gangguan. Mungkin Bapak Ibu kita bisa timbang dan ukur tinggi badan dulu ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita timbang dan ukur berat badan tadi itu, untuk berat badan Bapak itu 59 kg. Lalu untuk tinggi Bapak itu 156 cm. Nah, sedangkan untuk Ibu itu berat badannya 50 kg dengan tinggi 150 cm. Nah, setelah saya hitung indeks massa tubuh, untuk Bapak itu normal 24 ya, karena untuk berat badan lebih itu dia 25,0 ke atas, lalu untuk berat badan kurang itu 17,0 ke bawah. Nah, untuk Ibu indeks massa tubuhnya juga normal. Jadi untuk Bapak dan Ibu ini termasuk dalam kategori yang berat badannya normal, artinya dia tidak masuk ke kurus dan tidak masuk ke gemuk. Baik Ibu Bapak, selanjutnya kita masuk ke ini, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi Ibu Bapak untuk bisa mempersiapkan kehamilan yang sehat dan tanpa komplikasi itu ada beberapa hal yang harus kita terapkan atau yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah kehamilan yang sehat. Nah, yang pertama di sini ada gizi seimbang. Nah, untuk gizi seimbang kita itu ada 4 pilar gizi seimbang. Jadi pilar pertama kita itu mengonsumsi pangan yang beraneka ragam. Nah, untuk pangan yang beraneka ragam itu kita ada juga isi piringku, yaitu ada pautnya, lalu ada mengonsumsi buah-buahan, ada makanan pokok, dan ada sayuran. Jadi untuk isi piringku ini dimana ada lauk pauk, buah-buahan, lalu ada makanan pokok dan sayuran, ini dalam satu piring ya Bapak Ibu. Tapi ini lebih diterapkan lagi ke gizi seimbang Ibu. Lalu untuk 4 pilar gizi seimbang, pilar keduanya itu membiasakan perilaku hidup sehat. Membiasakan perilaku hidup sehat ini seperti rajin mencuci tangan, tidak merokok, lalu rajin-rajin beraktivitas fisik ya, dan salah satunya tadi itu untuk makan buah-buahan dan juga mengonsumsi pangan beraneka ragam. Nah, pilar ketiga ini melakukan aktivitas fisik ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Salah satu pola hidup sehat itu adalah aktivitas fisik, yaitu rajin-rajin berolahraga, rajin-rajin bergerak. Jangan terus-terusan berada di tempat tidur atau terus-terusan di dalam rumah, karena matahari itu juga baik untuk tubuh kita. Nah, pilar keempat ini yaitu mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, berat badan Ibu Bapak kan sudah normal nih, jadi akan lebih baik kalau berat badan tersebut tetap dijaga, makan makanannya tetap dijaga, tidak lagi diet, tidak juga menambah makanan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi selanjutnya setelah gizi seimbang tadi itu ada lagi yang namanya imunisasi tetanus. Nah, imunisasi tetanus ini adalah imunisasi pada pasangan suami istri untuk melindungi diri sendiri dan juga untuk melindungi bayi yang nantinya akan berkembang. Nah, untuk imunisasi tetanus ini dia terdiri dari 5 imunisasi.
imunisasi. Yang pertama ada tetanus 1 atau T1. Nah, untuk tetanus 1 itu bisa dilakukan dari berbagai macam usia. Misal dari usia ibu bapak yang sekarang ini. Lalu usia untuk tetanus kedua itu didapatkan 4 minggu setelah tetanus yang pertama. Lalu lanjut untuk tetanus yang ketiga itu 6 bulan setelah tetanus yang kedua. Dan tetanus yang keempat itu 1 tahun setelah tetanus yang ketiga. Dan tetanus yang kelima yaitu 1 tahun setelah tetanus yang keempat. Nah, pada saat kita imunisasi tetanus yang pertama itu belum terdapat kekebalan tubuh. Jadi begitu sudah diimunisasi, tolong untuk segera lanjut ke imunisasi kedua. Lalu pada saat kedua itu masa perlindungannya sudah 3 tahun. Nah, usahakan untuk imunisasi tetanus ketiga itu kurang dari waktu 3 tahun ini. Karena jika dia terlewat dari 3 tahun ini, maka masa perlindungannya sudah tidak ada lagi. Artinya kita harus mengulang lagi dari T1. Ya, Bu Bapak. Lalu untuk tetanus ketiga itu masa perlindungannya 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun ini sudah harus tetanus keempat. Nah, untuk tetanus keempat itu 10 tahun masa perlindungannya, dan T5 itu lebih dari 25 tahun ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita itu ada beberapa kondisi atau keadaan yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu ada anemia. Anemia itu adalah kekurangan darah. Nah, anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin atau kadar Kb yang ada di dalam tubuh kita ini berada kurang dari 12 mg per dl. Nah, anemia ini biasanya sering nih dialami oleh ibu perempuan, apalagi karena perempuan itu kan ada masa haid ya. Masa haid itu juga lumayan menguras banyak darah. Jadi lebih beresiko perempuan nih yang kena anemia. Dan juga kurangnya asupan makanan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi itu bisa juga menyebabkan anemia. Nah, pengaturan pola makan yang sama, gangguan haid abnormal, dan penyakit lainnya seperti cacingan, malaria, dan lainnya. Nah, untuk tanda-tanda anemia, tanda dan gejala anemia itu yang pertama ada lesu, letih, lemak, dan lelah. Lalu biasanya dia sering mengeluh pusing dan mata yang mengkunang-kunang. Nah, dari ibunya biasanya ada nggak pernah mengalami tanda dan gejala seperti ini anemia? Pernah ya. Biasanya itu sering atau gimana, Bu? Sering ya. Nah, maka dari itu, Bu, anemia ini juga dapat kita cegah atau kita atasi dengan beberapa hal. Yang pertama, kita mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang atau makanan yang mengandung banyak zat besi untuk menggantikan darah-darah tadi. Lalu minum tablet tambah darah. Untuk tablet tambah darah ini bisa dikonsumsi 1 minggu sekali. Jadi per minggu dia per minggu sekali. Tapi ketika sudah mulai hamil itu sebaiknya dikonsumsinya 1 tablet per hari selama masa kehamilan ya, supaya kita menghindari anemia ini. Nah, jika ada penyakit yang menyertai itu bisa segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apa sih dampak anemia ini pada ibu yang hamil ya? Yang pertama itu pertumbuhan janinnya menjadi terhambat ketika seseorang terkena anemia. Yang kedua, dia berat ketika bayi dilahirkan itu akan menjadi rendah. Dan yang ketiga itu bayi akan lahir sebelum waktunya atau biasa kita sebut dengan prematur. Yang keempat, anemia pada bayi yang dilahirkan itu dapat juga terjadi. Dan yang 5, resiko perdarahan saat melahirkan dapat terjadi ketika seorang ibu hamil mengalami anemia. Selanjutnya ini di sini ada kondisi yang diwaspadai. Yang kedua ada kekurangan gizi. Nah, kondisi kekurangan gizi dalam keadaan terus menerus ini dapat mengakibatkan kurang energi kronik atau KEK. Nah, ibu hamil dengan kekurangan gizi memiliki resiko yang dapat membahayakan janinnya, antara lain anemia, lalu ada pendarahan, keguguran, mudah terkena penyakit infeksi, lalu bayi lahir mati, dan kelainan bawaan pada janin.
Baik ibu bapak, selanjutnya di sini ada penyakit-penyakit yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah penyakit hepatitis atau peradangan pada hati. Nah, penyakit hepatitis ini terjadi dua penularan. Yang pertama ada penularan vertikal. Penularan vertikal ini 95% terjadinya. Nah, biasanya dari ibu penyakit hepatitis ini bisa menularkan dari bayi yang dikandungkan atau bayi yang lahir. Lalu untuk hal ini seperti hubungan seksual, lalu ada transfusi darah ataupun penggunaan jarum suntik dari orang yang hepatitis ke orang yang tidak hepatitis. Jadi bisa dikeluarkan seperti itu. Dan untuk itu maka perlu adanya pemeriksaan terkait penyakit-penyakit itu, seperti penyakit hepatitis. Nah, untuk mencegah penyakit hepatitis ini, ibu dan bapak juga bisa melakukan imunisasi hepatitis B yang diberikan dalam 3 dosis, yaitu hepatitis 0, 1, dan 6 bulan. Nah, kalau misalnya salah satu dari ibu bapak itu ada yang terinfeksi hepatitis setelah melakukan screening, yang pertama kita perlu berkonsultasi dengan dokter. Yang kedua, kalau misalnya ada luka pada kulit itu harus segera dibalut. Dan yang ketiga, itu tidak berbagi peralatan makan, peralatan mandi pada orang lain. Nah, selanjutnya ada, kan tadi itu sudah ada hepatitis B. Nah, selanjutnya ini ada penyakit diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes mellitus atau biasa kita sebut orang-orang sebutnya kencing manis ya Bapak Ibu. Jadi merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan gula darah. Nah, gula darahnya itu lebih dari 200. Nah, gejalanya itu seperti banyak seseorang yang diabetes, dia itu seperti banyak minum, banyak makan, dan sering buang air kecil. Lalu dia mudah lelah dan mudah mengantuk, penglihatannya kabur, dan penurunan berat badan meskipun nafsu makan. Jadi walaupun dia nafsu makan meningkat, tapi terjadinya pengurangan berat badan untuk orang yang mengalami diabetes ini. Lalu kalau misalnya dia terkena luka, lukanya itu akan menjadi sulit sembuh pada orang yang diabetes mellitus. Dan yang terakhir dia tuh masalah pada kulit. Biasanya kalau orang diabetes itu dia kulitnya iritasi atau gatal-gatal. Nah, kalau misalnya apa sih dampak diabetes mellitus itu pada kehamilan? Jadi yang pertama, dia itu berat badan bayi lahir akan berada di atas normal atau bayi yang lahir itu akan menjadi bayi yang besar di atas angka berat badan bayi yang normal. Lalu yang kedua, bayi ini akan beresiko mengalami penyakit kuning. Nah, yang ketiga, adanya peningkatan resiko kelahiran prematur atau kelahiran sebelum waktunya. Yang keempat, peningkatan resiko hipertensi dalam kehamilan. Jadi tidak hanya beberapa hal, hipertensi juga dapat meningkat ketika seorang ibu hamil ini terdeteksi penyakit diabetes mellitus. Lalu adanya peningkatan resiko diabetes pada kehamilan berikutnya. Kalau misalnya ibu hamil kena diabetes pada kehamilan pertama, kehamilan kedua juga bisa beresiko terkena penyakit diabetes. Dan yang terakhir, bayi beresiko mengidap diabetes saat dewasa. Jadi adanya riwayat penyakit ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita di sini ada penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai mengenai sebelum kita mempersiapkan kehamilan yang sehat. Nah, yang pertama ada penyakit malaria. Jadi penyakit malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit yang hidup di dalam sel darah merah kita. Nah, penularan malaria ini biasanya melalui gigitan nyamuk ataupun terinfeksi parasit. Malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah ataupun terkontaminasi oleh parasit atau serangga. Nah, dampak pada malaria pada pasangan, malaria ini bisa menyebabkan anemia. Seperti yang kita ketahui tadi, anemia itu bisa menyebabkan dampak resiko yang besar pada bayi, seperti berat lahir bayinya rendah dan lain sebagainya. Lalu juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil, janinnya, dan anemia pada kehamilan ini dapat menyebabkan keguguran,
resiko pendarahan saat melahirkan, dan bayi lahir sebelum waktunya. Nah, untuk pencegahan penyakit malaria, yang pertama itu penggunaan kelambu saat tidur ya. Yang kedua, tutup pintu dan jendela menggunakan kawat atau pasal lembu nilon. Yang ketiga, kita gunakan pakaian pelindung yang menutupi lengan dan kaki saat keluar rumah. Dan yang keempat, gunakan obat atau krem anti nyamuk. Selanjutnya ada penyakit TORCH. Jadi TORCH ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus atau CMC, dan herpes simplex virus 2 serta virus lainnya. Jadi penularan penyakit TORCH ini biasanya untuk penularan aktifnya itu mengonsumsi makanan dan sayuran yang terkontaminasi virus, dan tidak dimasak sempurna makanan atau sayuran yang dapat terkontaminasi dari kotoran hewan seperti kucing, anjing, ayam, burung, dan lain-lain. Nah, untuk penularan pasiennya itu dari ibu hamil mengidap TORCH ke janin. Jadi virus TORCH ini bisa didapat dari makanan yang tidak sehat atau makanan yang terkontaminasi dari hal-hal kayak kotoran hewan, udara, ataupun dan lain sebagainya. Lalu dampak TORCH pada pasangan, yang pertama terjadinya infertilitas atau sulit hamil, sulit hamil. Nah, yang kedua, kelak jika hamil ini dapat mengakibatkan kecacatan pada janin. Nah, dampak TORCH pada pasangan suami istri yang pertama yaitu bisa menyebabkan infertilitas atau sulit untuk mempunyai anak. Dan yang kedua, kalau misalnya hamil itu bisa mengakibatkan kecacatan pada janinnya, misal kelainan saraf, kelainan mata, telinga, otak, atau kelainan paru-paru, limpa, dan terganggunya fungsi bergerak atau fungsi motorik, dan lain sebagainya. Nah, untuk pencegahan penyakit TORCH ini itu bisa diberikan vaksin MMR atau mumps, measles, dan rubella untuk mencegah komponen rubella dari TORCH. Ini dilakukan 3-5 bulan dari perencanaan. Jadi kalau misalnya hamilnya bulan ini, jadi 3-5 bulan sebelumnya itu kita harus vaksin TORCH. Nah, yang kedua itu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat penting ya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pencegahan kehamilan yang terutama. Seperti cuci tangan, menggunakan sabun, mencuci bahan makanan yang tidak dicuci juga seperti yang kita bahas tadi bisa mengakibatkan penularan penyakit TORCH atau dalam makanan yang terkontaminasi. Dan memasak makanan hingga matang dengan sempurna, jangan sampai setengah matang. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Nah, ini yang pertama ada penyakit thalassemia. Jadi thalassemia itu merupakan penyakit kelainan sel darah merah atau akibat kekurangan protein pembentuk sel darah merah. Jadi thalassemia ini penyakit kelainan sel. Nah, kalau misalnya terdapat 2 jenis thalassemia, yaitu thalassemia minor dan thalassemia mayor. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu kita mendeteksi dini thalassemia sejak dini. Yang pertama kita apakah ada memiliki riwayat penyakit keluarga dengan thalassemia sebelumnya? Tidak ada ya. Lalu biasanya seseorang itu makan pucat dan lemah, dia ada riwayat transfusi berulang, dan ada juga pemeriksaan darah dan analisis HbA. Nah, kenapa sih kita harus mencegah penyakit thalassemia ini? Jadi dampak thalassemia ini, kalau misalnya kedua pasangan yang merupakan pembawa sifat thalassemia dan telah hamil, maka beresiko 25% melahirkan anak dengan thalassemia mayor. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama kita perlu adanya pemeriksaan sedini mungkin untuk memeriksakan apakah ibu atau bapak mempunyai penyakit atau resiko terkena thalassemia.
Baik Bapak Ibu, kan tadi penyakit sebelumnya itu mengenai thalassemia ya, atau penyakit genetik yang mempengaruhi kehamilan. Nah selanjutnya penyakit kedua itu ada hemofilia. Jadi penyakit hemofilia ini adalah penyakit gangguan di mana faktor pembekuan darah dalam tubuh itu akan menyebabkan pendarahan yang sulit berhenti ataupun dia pendarahannya berlangsung lebih lama. Nah, penyakit ini biasanya diturunkan oleh salah satu atau kedua orang tua kepada anak yang dikandung atau keturunannya. Nah, untuk gejala hemofilia, gejalanya itu yang pertama ada pendarahan sulit berhenti, lalu atau pendarahan yang berlangsung lama, pada itu luka, cedera, operasi, cabut gigi setelah suntik atau setelah imunisasi suntik, dan tingkat keparahannya itu biasanya bergantung dari jumlah faktor pembekuan darah. Nah kalau misalnya gejala lainnya itu berupa memar pada kulit bila terbentuk, jadi kalau terbentuk sedikit langsung memar itu bisa dicurigai sebagai hemofilia. Lalu persendian bengkak dan nyeri, mimisan, sering muntah, sakit kepala, dan cepat lelah, lalu ada juga penglihatan yang ganda. Nah, untuk dampak hemofilia biasanya itu kalau misalnya salah satu orang tua atau pasangan mengalami hemofilia, membawa sifat atau penderitaan dan kurang hamil, maka beresiko melahirkan anak laki-laki dengan gangguan hemofilia atau anak perempuan membawa sifat hemofilia. Jadi kalau misalnya salah satu orang tua atau misalnya kedua orang tuanya ini menderita penyakit hemofilia, itu bisa juga beresiko penyakit ini diturunkan ke anaknya ataupun si anak ini membawa sifat dari penyakit hemofilia ini. Nah, untuk pencegahan penyakit hemofilia, yang pertama perlu dilakukannya pemeriksaan sedini mungkin atau sebelum menikah. Nah, untuk perempuan agar bisa mengetahui apakah pasangan atau di antara ibu atau bapak ini menderita penyakit hemofilia, dan kalau misalnya salah satunya ini merupakan pembawa sifat atau penderita, itu bisa menggunakan kontrasepsi yang betul. Jadi kalau misalnya setelah screening dan diketahui ada penyakit hemofilia, itu bisa menggunakan alat kontrasepsi pada saat berhubungan. Baik Bapak Ibu, itu tadi mengenai KIU kita atau konseling dan edukasi kita mengenai persiapan pada kehamilan. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu Bidan. Sudah ada ya. Untuk penyampaian saya apakah sudah jelas semua? Sudah jelas ya. Baik, sudah tidak ada ya Ibu Bapak, sudah jelas ya penyampaian dari saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada keluhan, mungkin ada sesuatu ingin melakukan pemeriksaan, ingin melakukan imunisasi, itu bisa mengunjungi fasilitas kesehatan yang terdekat ataupun pelayanan kesehatan yang ada di sekitarnya. Oke Ibu Bidan, terima kasih ya Ibu. Iya Bapak Ibu, sama-sama. Kalau gitu kami pamit dulu ya Ibu. Iya silakan.